Oke, kita lanjut. Pada video kali ini masih tentang transformasi geometri. Saya akan bahas tentang refleksi, di mana refleksi itu pencerminan ya, dicerminkan. Nah, refleksi ini masing-masing mempunyai sifat. Jika titik asal dicerminkan terhadap sumbu X, misalkan di sini titik A ya, dia bayangan A-nya itu akan menghasilkan, atau A aksennya akan menghasilkan X, negatif Y. Terus yang kedua, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan A-nya itu negatif X, Y, titiknya ya. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangan A-nya atau A aksennya Y, X. Oke. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangan A-nya atau A aksennya negatif Y, negatif X. Jadi ini tinggal dihafalkan saja dan dipahami karena ini poin-poinnya ya. Jika dicerminkan terhadap X sama dengan A, maka bayangan A-nya atau A aksennya 2A dikurangi X. A ini dari mana nanti? X sama dengan A. Misalkan bisa X sama dengan 2, bisa X sama dengan 5 ya, tergantung X-nya. Y, jadi 2A dikurangi X, Y. Y-nya tetap dari titik asal. Kemudian jika dicerminkan terhadap Y sama dengan A, maka A aksennya itu X, 2A dikurangi Y. Ya. Ini sebenarnya mudah dihafal ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan bayangan titik B. Di sini ada titik asal, titik B, di mana titik B itu negatif 5,2. Berarti negatif 5 ini apanya? Nilai X ya. Nah, 2 ini berarti nilai Y. Jika direfleksikan, jika dicerminkan, jadi kalau cermin itu ibaratnya lawannya ya, cermin terhadap sumbu X. Maka bagaimana? Nah, kalian harus lihat ke hafalan ini. Sumbu X, maka bayangan titik B-nya berapa? Ini sebenarnya sangat mudah ya, cuman kita langsung jawab saja. Jawab. Kita jawab yang A dicerminkan terhadap sumbu X ya. Di sini ada titik B negatif 5,2 ya. Ini refleksi terhadap sumbu X. Ya. Tadi B aksennya itu berarti X, negatif Y. Oke. Jadi hasilnya gimana? Maka B aksennya ya negatif 5, negatif 2. Ini X-nya tetap, kita tulis lagi ya, ini X ini. Y-nya ganti dengan negatif Y karena negatif, jadi negatif 2, negatif 5, negatif 2. Kemudian yang B titik asal negatif 5,2 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka B aksennya itu berapa? Negatif X, Y. Berarti B aksennya ya 5,2. Kenapa ini jadi 5? Karena negatif X. Di sininya negatif X, sedangkan titik asalnya dia negatif. Negatif ketemu negatif pasti positif ya. Yang C, titik B negatif 5,2 kita refleksikan terhadap Y sama dengan X ya. Maka B aksennya itu Y, X. Ini gampang ya, tinggal dibalik saja, berarti B aksennya
Iya, 2, negatif 5. Sebenarnya mudah. Kalian kuncinya tinggal hafal ini. Sifat-sifat refleksi. Kemudian yang D ya. Kita jawab yang di atas yang D. B, negatif 5,2 direfleksikan terhadap apa ini? Y sama dengan negatif X. Maka B aksennya itu negatif Y, negatif X. Maka B aksennya ya negatif 2,5. Paham? Kemudian yang E. Yang E titik B negatif 5,2 direfleksikan X-nya ini berarti ini A ya, ini A-nya nih 3 ini X sama dengan 3 itu. Ini A-nya. Maka ini direfleksikan, maka B aksennya itu kita tulis lagi ya rumusnya biar paham. 2A dikurangi X, Y. Berarti B aksennya berapa? Ya, 2 dikali 3 ya dikurangi 2 dikali, kita tulis lagi aja lah. 2 dikali 3 dikurangi X nya berapa? Negatif 5, Y nya 2. Jadi B aksennya berapa? Ya, 11,2. Kemudian yang F ya, B negatif 5,2 direfleksikan terhadap Y sama dengan 4 ya. Maka B aksennya gimana? Ya, X, 2A dikurangi Y. Kita tulis B aksennya. Berarti X nya kita tulis negatif 5, 2, A nya kita ganti dengan 4 dikurangi Y nya berapa? Ini Y nya, Y ini yang ini ya, dikurangi 2. Jadi B aksen sama dengan negatif 5,6. Oke. Jadi ini refleksi pencerminan. Yang harus dipahami ini sifat-sifatnya. Oke. Paham? Mudah bukan? Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, ditunggu untuk video selanjutnya.